Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi saya dari kelompok 2, yaitu mengenai metode SDLC Grape yang mau saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ilman Surahim, NIM 221346, dan sebelah kiri saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 2212401317. Perkenalkan, nama saya Fatih Ahmad Farzal, NIM 22124013. Oke, selanjutnya kita mulai sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Lutfi Nur Rahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode SDLC Grape. Ayo kita mulai presentasi ini dengan memulai metode SDLC Grape. Metode SDLC Grape adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan elemen-elemen dari metode tradisional dan metode agile. Metode ini dikembangkan oleh perusahaan konsultan perangkat lunak asal Amerika Serikat. Grape Software merupakan contoh perangkat lunak yang sering digunakan di masyarakat umumnya. Nah, itu di sini kami buat rinciannya. Terdiri apa saja? Ini kita bahas. Metode SDLC Grape terdiri dari 7 fase, yaitu installation dan recruitment, dan ketiga decision, keempat development, dan kelima testing, dan keenam development, dan ketujuh maintenance. Ini sebuah proses untuk membuat sebuah perangkat lunak untuk menjadi komplek. Makanya ini sebuah tahapan dari proses satu ke satu. Ini tahapannya proses ini. Lanjut tentang installation, ini fase ini bertujuan untuk memahami kebutuhan bisnis. Contohnya ini apa yang dibutuhkan dari pasar, kita turuti, kita tangani. Bagaimana? Itu sebagai kita memahami pasar itu inginnya apa, dan menentukan ruang lingkup proyek. Kita juga mengikuti instruksi dari proyek yang kita buat. Jadi kita tidak bisa semena-mena membuat sebuah proyek. Semua itu ada aturannya. Yang kedua adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah fase ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna. Mengumpulkan semua data perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak menjadi software yang berguna. Lalu kita menganalisis kebutuhan pengguna dengan cara dari tadi sudah saya jelaskan, dari pengumpulan. Lalu kita analisis lagi sesuai kebutuhan pengguna. Lalu kita desain, bertujuan untuk mendesain arsitektur dan antarmuka pengguna. Maka itu sebuah perangkat lunak itu membutuhkan sebuah desain. Bagaimana desain bisa digunakan? Pastinya untuk menarik antara konsumen biar memakai produk ini, biar semenarik mungkin. Nah, lalu keempat, development. Ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak. Ini sebuah pengembangan. Jadinya langkah 1, dikembangkan lagi angka 2, dikembangkan angka 3. Ini suatu pengembangan, dikembangkan terus sampai nemu yang sesuai dengan kebutuhan. Nanti dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. 4, 5, testing. Ini bertujuan untuk menguji perangkat lunak, untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan. Ini ibaratnya ini
quality control, di tes ini layak apa enggak. Nah, kalau layak dilanjut, kalau enggak kita revisi lagi supaya pengguna itu memahami bagaimana perangkat lunak ini digunakan. Keenam, development. Fase ini bertujuan untuk mengimplementasikan perangkat lunak di lingkungan produksi. Nah, ini tujuannya ini untuk perangkat lunak digunakan di masyarakat umum. Maka itu development ini hampir jadi sudah digunakan, sudah dipasarkan. Lalu ketujuh, maintenance. Ini bertujuan untuk memelihara perangkat lunak setelah diimplementasi. Maksudnya gimana? Ini bertujuan untuk memelihara setiap perangkat lunak itu harus dirawat. Biar kenapa? Antara biar tidak kena cyber, apakah terkadang ada bug, maka itu dirawat. Dengan itu maintenance ini sangat penting. Ini langkah akhir, tapi ini penting untuk menjaga merawat perangkat lunak sebuah aplikasi. Ini penting maintenance. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai fase interaksi metode SDLC. Ini mirip dengan instalasi pada umumnya, cuma ini beda perangkat lunak, tapi tujuannya sama, untuk membuat perangkat lunak juga. Yang kedua, fase rekrutmen. Metode ini mirip dengan rekrutmen pada metode tradisional seperti tadi. Yang ke satu, memakai embel-embel tradisional, masih memakai tradisional. Itu ciri khas dari metode SDLC Graeber, masih memakai metode tradisional. Namun metode ini masih digunakan, sangat relevan di kalangan masyarakat. Lalu ketiga, fase desain. Metode ini untuk menyusun rencana perangkat lunak secara interaktif dan instrumental, secara berkembang, secara kreatif. Keempat, fase development. Proses ini mengembangkan perangkat lunak secara iteratif dan eksperimen lagi. Tapi ini bedanya, ini fase development. Ini fase di mana development lagi membuat perangkat lunak di fase ini. Lalu fase testing. Testing saya jelaskan tadi. QC, quality control. Sebuah perangkat lunak harus diuji kelayakannya. Apakah ini bisa digunakan untuk masyarakat apa enggak? Kalau bisa lanjut, kalau enggak direvisi lagi. Pengguna harus merasa bermanfaat untuk pengguna. Keenam, fase development, yaitu fase perangkat lunak untuk mengimplementasikan perangkat lunak ke lingkungan produksi secara interaktif dan instrumental. Ini kayaknya ini masih nyambung satu urutannya, ini masih nyambung semua. Jadi ada katanya ini masih interaktif sama interaktif, ini masih nyambung. Keempat, fase maintenance. Lah tadi yang saya jelaskan tadi, ini merawat, menjaga, memelihara. Karena apa? Perangkat lunak butuh perawatan. Semua itu butuh perawatan biar menjaga baik. Maka dari itu semua itu dirawat, dijaga, dilindungi. Karena apa? Di luar sana mesti ada bahaya yang mengancam. Yang sewaya-waya kita tidak tahu bahaya apa itu. Makanya kita rawat. Biar apa? Saat ada masalah kita sigap, siaga.
Oke, lanjut. Metode ini menggunakan jurnal membahas tentang metode SDLC dari What is Software Development Life Cycle in Software Engineering oleh Sardar Halihan. Ada beberapa tahapan, yaitu adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menghubungkan elemen-elemen dari metode tradisional dan metode agile. Metode ini terdiri ada 7, yaitu perencanaan, pemodelan dan desain, implementasi, penguji, development, pemeliharaan. 1. Perencanaan untuk menentukan ruangan lingkup proyek, menentukan tujuan atau tujuan dengan saran mengembangkan secara proyek. 2. Pemodelan terhadap ini bertujuan untuk membuat desain sistem secara rinci, pengguna dan basis data. Implementasi untuk membangun sistem sesuatu dengan desain yang telah dibuat. Penguji untuk memastikan bahwa sistem memenuhi semua persyaratan. Deployment adalah perangkat lunak ke lingkungan produksi. Pemeliharaan bertujuan untuk memperbaiki bug, menambahkan fitur baru atau menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan anggota. Sini saya akan terangkan tentang kelebihan dan kekurangan metode SDLC Grapple. Metode SDLC Grapple adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada fleksibilitas dan iteratif. Metode ini menggabungkan elemen-elemen dari metode waterfall dan prototyping dan agile. Yang pertama, kelebihan metode SDLC Grapple. Berikut adalah beberapa kelebihan metode SDLC Grapple. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, iteratif. Yang ketiga, efisiensi. Metode SDLC Grapple memungkinkan dan menyesuaikan selama proses pengembangan. Yang kedua, iteratif. Metode SDLC Grapple dibagi menjadi beberapa fase yang diulang-ulang. Yang efisiensi adalah metode SDLC Grapple dapat mengurangi biaya dan waktu pengembangan. Yang kedua, kekurangan metode SDLC Grapple. Berikut adalah beberapa kekurangan metode SDLC Grapple. Yang pertama, kompleks. Metode SDLC Grapple dapat menjadi kompleks untuk dikelola karena membutuhkan keterampilan khusus dan pengembangan yang menggunakan metode SDLC Grapple harus memiliki keterampilan dalam berbagai bidang seperti desain, pemrograman, dan manajemen proyek. Berikut jurnal yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan metode SDLC Grapple, yaitu Agile Software Development Methodologies and Trend oleh William L. tahun 2010. Contoh studi kasus. Berikut adalah contoh studi kasus penerapan metode SDLC Grapple. Contoh, sebuah perusahaan ingin mengembangkan aplikasi mobil untuk penjualan produknya. Perusahaan ini memiliki metode SDLC Grapple karena proyek ini memiliki persyaratan yang berubah-ubah dan membutuhkan penyerahan yang tepat. Caranya, yang pertama, pada fase perencanaan. Perusahaan mengumpulkan persyaratan dari pengguna akhir. Perusahaan juga menetapkan tujuan proyek, yaitu mengembangkan aplikasi mobil yang dapat digunakan untuk menjual produk perusahaan secara online. Yang kedua, pada fase pengembangan, perusahaan membagi proyek menjadi 3 iterasi. Iterasi pertama, perusahaan membagikan fitur dasar aplikasi seperti develop produk dan keranjang belanja, seperti pada contoh di Shopee kan ada seperti develop produk dan keranjang belanja itu.
Yang kedua, yang iterasi kedua, perusahaan menambahkan fitur-fitur pembayaran dan pengiriman. Yang ketiga, perusahaan menambahkan fitur-fitur tambahan seperti promosi dan ulasan produk dan juga seperti voucher belanja. Ya, pada fase yang ketiga, yaitu fase pengujian. Perusahaan melakukan pengujian pada setiap iterasi, memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan. Yang keempat, terakhir, pada fase penyerahan, perusahaan menyerahkan aplikasi mobil kepada pengguna akhir. Berikut adalah jurnal yang membahas tentang studi kasus metode SDLC, The Iterative Development Method oleh Williams 2015. Terima kasih. Sekian dari kami hasil presentasi dari nomor 2 yang telah saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.